Nah, metode wawancara itu bisa beberapa macam, teman-teman. Seorang jurnalis bisa wawancara langsung, dan ini adalah metode yang paling ideal karena menolong mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, ketemu langsung, bicara langsung. Kemudian yang kedua bisa lewat telepon. Kalau misalnya informan kita, narasumber kita di lokasi yang berbeda, hanya pada kondisi tertentu ya, maka hanya bisa mendapatkan statement singkat dari informan kita lewat telepon. Kemudian bisa juga pakai surat, email, atau WA, atau SMS, atau dan sebagainya. Ini dilakukan kepada narasumber yang mungkin tidak mungkin untuk bisa ketemu langsung atau ditelepon. Ya, jadi ini adalah beberapa metode pengumpulan informasi. Yang paling ideal adalah langsung, ya, atau melalui telepon. Kalau sekarang kan modelnya banyak ya, Anda bisa melakukan video call dan seterusnya, sehingga seolah-olah bisa berhadapan langsung tanpa dibatasi oleh apa keterbatasan geografis karena berbeda lokasi atau berbeda tempat. Nah, setelah perlengkapan wawancara yang harus Anda siapkan, kemudian alat perekam, ya, perlengkapan terbaik untuk mendapatkan hasil yang akurat, ya. Gunakan alat perekam. Ya, biasanya sih wartawan pakai HP-nya. Sekarang HP kan sudah bagus ya, bisa untuk merekam. Kalau dulu masih pakai tape recorder atau digital recording itu ya, ada beberapa orang yang menggunakan itu. Kemudian yang kedua, eh, mungkin hanya dengan catatan saja, karena ada beberapa informan itu yang ketika seorang wartawan mengeluarkan alat perekam itu dia agak terintimidasi, wah, direkam ya mas ya. Nah, kalau memang itu mengganggu dan keberatan, narasumber kita keberatan di mana kita merekam pakai alat perekam atau tape recorder atau pakai HP, ya dicatat aja. Sambil sambil berbicara Anda mencatat poin-poin penting. Ya, poin-poin penting itu. Anda tidak akan bisa mencatat seperti didikte oleh narasumber Anda ya, tidak. Tapi Anda mencatat yang penting, nanti begitu selesai wawancara langsung ditulis secara lengkap supaya tidak cepat lupa. Ya, kemudian ketiga, ada kalanya kita hanya dengan ingatan karena tidak bisa mencatat, tidak mungkin untuk mencatat, atau informan menolak, keberatan kalau kita mencatat atau merekam, ya sudah, kita ngobrol saja, tetapi kita ingat-ingat, kita simpan dalam ingatan kita, dan kemudian langsung kita transkrip atau langsung kita tuangkan dalam bentuk tulisan supaya tidak lupa. Begitu selesai wawancara, langsung ditulis, langsung diketik. Kalau tidak, nanti akan cepat sekali lupa. Kemudian yang paling penting terkait dengan etika ya, kode etik jurnalistik, jangan merekam dengan diam-diam. Minta izin kepada informan bahwa ini akan direkam. Ya. Kalau sampai Anda merekam dengan diam-diam, Anda melanggar etika. Ya, kecuali untuk investigatif reporting. Kita sudah bicara pada sesi diskusi tentang kode etik jurnalistik. Kecuali kalau itu untuk kepentingan umum dan sifatnya investigatif reporting, maka bisa merekam dengan diam-diam. Tapi untuk yang lainnya, selain itu, harus minta izin. Jangan merekam dengan diam-diam, karena begitu narasumber Anda tahu Anda diam-diam merekam tanpa izin, maka itu akan membuat dia tidak lagi mempercayai Anda. Dan kehilangan trust dari seorang informan itu adalah neraka bagi wartawan, karena dia tidak akan mungkin bisa mewawancarai informan itu lagi. Informan itu pasti akan mencatat dan tidak mau untuk ketemu dengan Anda. Masih ada banyak wartawan yang lain yang lebih respect atau yang lebih beretika daripada kita kalau kita melakukan pelanggaran ini. Nah, kemudian kalau kita membuat janji wawancara, jadi yang pertama adalah kita perkenalkan diri dulu. Namanya siapa, dari media apa. Kemudian juga sebutkan wawancara ini tujuannya untuk apa, mau membahas untuk apa. Supaya apa? Supaya informan menyiapkan data dengan lengkap ya. Jangan sok berrahasia ya. Pak, saya mau wawancara ini, saya dari koran ini, saya wawancara. Ini tentang apa ya Mas ya? Terus pokoknya Pak, ini hal yang penting, tapi nanti aja kalau kita ketemu. Nah, orang nggak mau untuk ketemu Anda. Bukan masalah ingin menyembunyikan sesuatu, tapi masalahnya kalau saya tidak tahu, saya sebagai informan ya, saya tidak tahu nanti mau diwawancari tentang apa. Saya tidak akan bisa menyiapkan bahan dengan baik. Ya, jadi bukan dalam rangka untuk nanti kok dia nipu, enggak. Kita berpikir bahwa kita perlu menolong informan untuk menyiapkan diri. Pak, saya akan wawancara, saya ingin minta pendapat Bapak terkait dengan efektivitas kampanye di masa COVID misalnya. Kan jelas itu, oke lah, berarti sekitar itu isunya. Jangan terlalu umum, jangan jangan ambigu, ya, jangan membuat orang kemudian malah bertanya-tanya. Biasanya kalau begitu orang jadi malas untuk diwawancara wartawan, kan, ora cetha takon apa, mau tanya apa nggak jelas kok. Ya. Jangan-jangan nanti bertanya hal yang lain yang saya tidak tahu dan seterusnya. Jadi penting ketika kita memperkenalkan diri, membuat janji, itu adalah memberitahu nanti akan wawancara topiknya tentang apa. Sepakati topik itu ya, jadi batasan. Ini menolong orang untuk mempersiapkan diri terkait itu. Karena bisa jadi seorang narasumber itu tidak mau diwawancara untuk topik tertentu. Bukan karena dia mau bohong ya, bukan karena itu.
Tetapi bisa jadi karena dia nggak menguasai. Waduh, sorry Mas, kalau tentang itu saya nggak menguasai, tentang psikologi massa saya nggak tahu. Ya, misalnya. Mungkin lebih baik ketemu dengan narasumber yang lainnya, yang latar belakang pendidikannya mungkin dari psikologi, dan seterusnya. Jadi bukan semata kalau seorang narasumber itu menolak diwawancari satu topik tertentu, bukan berarti kita curiga dia menutupi sesuatu. Tidak selalu begitu. Bisa jadi karena dia merasa tidak kompeten. Daripada salah ngomong, ya mendingan tidak saja. Beberapa informan itu tidak mau ditanyai untuk topik-topik yang dia tidak menguasai. Ini informan yang baik ya, kecuali kalau informan yang merasa memang dia master segala ilmu ya. Jadi apapun ditanya dia akan bisa jawab gitu ya. Ya kecuali itu. Ada juga informan begitu. Apapun pertanyaannya dia bisa jawab karena dia ahli dalam segala hal. Tapi biasanya justru informan yang sangat ahli, sangat pakar itu akan hati-hati. Dia hanya mau menjawab di sekitar kompetensinya. Di luar itu dia tidak berani. Karena dia merasa dia tidak cukup tahu tentang topik-topik tertentu. Kemudian juga sepakati waktu dan tempat. Usahakan mendapatkan tempat yang itu netral, yang paling enak, paling nyaman buat wartawan maupun sumber berita. Ya, jadi kadang-kadang memang sumber berita minta untuk ditemui di kantornya, ya nggak apa-apa. Kalau itu terjadi, perhatikan sungguh-sungguh etika kita di dalam penampilan, dalam berpakaian, jangan sampai menyinggung tuan rumah ketika kita hadir dengan pakaian yang sembarangan dan terkesan tidak menghormati tuan rumah yang menerima kita untuk melakukan wawancara. Pelaksanaan wawancara yang pertama tepat waktu, jangan sampai membuat sumber berita itu menunggu ya. Kalau perlu datang lebih awal. Penampilan tadi sudah saya katakan, jangan sampai menyinggung perasaan narasumber, membuat sumber menilai wartawan tidak profesional itu ya. Ya, jadi kalau misalnya kebetulan Anda wartawan perempuan dan kemudian Anda akan mewawancarai seorang tokoh agama di mana agama tersebut mensyaratkan cara berpakaian tertentu, ya Anda hargai itu. Ya, Anda hargai itu sopan supaya tidak menyinggung. Ya. Kemudian atmosfer, membangun atmosfer yang nyaman untuk bercakap-cakap. Ingat wawancara pada dasarnya adalah ngobrol, percakapan antara dua orang yang detil, yang mendalam tapi terfokus. Jadi mulailah dengan ice breaking, basa-basi, membangun suasana yang enak, tidak tegang, tapi segera mulai kepada inti wawancara. Jangan sampai nanti 2 jam ngobrol tentang bola-bolaan, banyak sekali karena sama-sama suka sepak bola, padahal mau wawancara tentang pilkada. Nanti waktunya tinggal 5 menit baru ngomong soal pilkada. Jadi perhatikan wawancara itu adalah percakapan tapi yang disiplin. Anda harus mengendalikan itu. Kemudian izin merekam dan memotret ya. Sekali lagi minta izin kalau memang mau motret, mau merekam, minta izin dulu. Kalau tidak diizinkan ya jangan dilakukan. Kemudian yang terakhir jangan lupa mengucapkan terima kasih. Praktek yang baik juga yang dilakukan oleh wartawan, beberapa wartawan melakukannya dan itu sangat baik, sangat menyenangkan bagi narasumber adalah ketika beritanya muncul, ketika beritanya sudah dimuat, dia kemudian ngontak kepada narasumbernya dan beritahu, Pak, beritanya sudah dimuat, wawancara kita kemarin sudah dimuat pakai ini. Atau kadang-kadang wartawan WA ya, WA seorang narasumber memberikan link berita yang dimuat di mana di sana pernyataan narasumber, fotonya narasumber terpanggung. Dan itu sangat menyenangkan. Karena kan kadang-kadang narasumber kan bertanya-tanya, loh ini dimuatnya kapan itu ya? Wawancara panjang sekali ini kapan kok nggak muncul-muncul di berita? Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih juga dan apresiasi wartawan, kita bisa ketika berita itu dimuat, kita beritahu narasumber kita, informan kita, sudah dimuat nih, alamatnya di sini, silahkan dibaca, dan seterusnya. Biasanya senang narasumber begitu, dan nanti kalau diwawancara lagi, dia akan bersedia melayani permintaan wartawan. Kemudian tentang privacy ya, jaga identitas sumber. Apabila memang untuk isu-isu atau peristiwa yang sensitif, dan itu bisa membahayakan keselamatan atau karir dari narasumber, sumber tidak mau disebutkan identitasnya, maka wartawan tidak boleh menyebutkannya. Ingat, ada di mana wartawan memiliki hak tolak ya. Hak tolak artinya hak untuk menolak memberitahu identitas narasumber atau informannya. Kemudian yang kedua adalah off the record. Kalau narasumber kita meminta off the record, artinya ada pernyataan statement yang itu tidak boleh dimunculkan di berita, tapi untuk yang diketahui wartawan saja, taati itu. Jangan pernah melanggar kesepakatan off the record dengan informan. Karena begitu Anda melanggar, Anda tidak akan dipercaya. Dan celakanya, nama Anda nanti akan disebarluaskan kepada semua orang dan mengatakan jangan mau diwawancara wartawan ini. Kenapa? Karena dia ternyata tidak punya etika. Sudah diminta off the record, masih tetap saja disiarkan di media massa. Jadi pastikan Anda menghormati hak privasi dari sumber berita Anda.